Karena kita lemah, maka cari sandaran tuh yang kuat. Apa sandaran yang kuat? Jangan ke harta, nanti siga korun, tumbang. Sandaran yang kuat, jangan ke jabatan, nanti jadi kayak Fir'aun, tumbang juga. Kita ini yang lemah, sandarkan kepada kekuatan yang kekal, yang abadi. Bersandar ke siapa? Ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Para jamaah dalamang sadayana, nuhun ya, usum naon, usum banjirnya, masyaallah, sing sararehat, sing berkah sadayana. Anu kana ujian doakeun sing salobar, sing tawakal, sing tetap istiqomah atuh kangge urang namina musibah sing dijadikeun pelajaran. Pelajaran naon? Bahwa urang teh makhluk Allah nu lemah ya. Nu teu bisa nanaon, nu teu gaduh nanaon ya. Apa yang sepertinya punya kita itu adalah punya Allah ya. Apa yang sepertinya kita bisa itu karena ditolong oleh Allah jadi bisa. Kita ini makhluk yang lemah, maka teu pantas ngalawan Gusti Allah ya. Ngalawan Gusti Allah teh ku caranya dititah, diparentah teu diturut, nu dilarang malah dilakonan. Nah, jamaah rahimakumullah, orang luruskeun niat karena Allah ya. Karena Allah, terus niatkeun ilmu yang kita dapat ini untuk diamalkan, terus didakwahkeun supaya makin banyak orang yang berubah menjadi taat ya, hijrah ya. Dari gelap ke terang, dari maksiat ke taat ya. Tina baong kana bager gitu. Ya, berjamaahnya. Dan percayalah para jamaah, sing yakin materi yang kita sampaikan ini itu materi pengajian yang saya sangat jaga ya. Satu, kualitas dalil. Yang kedua, kualitas fakta dan data ketika itu dikaitkan dengan situasi kekinian. Dan memang ngaji itu kudu dikaitkan dengan fakta kekinian. Sing yakin para jamaah, dan saya tanggung jawab untuk itu. Yang ketiga, juga kita harus yakin bahwa pengajian kita ini adalah tujuannya untuk memperbaiki diri kita, syukur berimbas memperbaiki orang lain, sehingga akhirnya karena manusianya jadi baik, maka negeri ini pun menjadi baik. Jadi ngaji kita itu adalah ngaji yang untuk perbaikan diri dan perbaikan bangsa ini, negeri ini. Paham para jamaah? Makanya kudu atoh lamun aya beja cenah. Pak Ustaz cenah aya intel ngilu ngaji. Nyusing loba ti Kodim, ti Polres teh kuduna arajak ngaji ya. Makanya kita umumkan undangan pengajian ini di Facebook. Karena saking apa? Saking kita ini pengen ngaji ini dihadiri semua orang. Termasuk di dalamnya adalah intel ya.
Terus intel teh kan manusia anu bakal maut oge. Intel ge kan aparat yang ingin selamat juga kan. Aya teh intel hayang cilaka. Aing mah ada polisi hayang naraka gitu. Nanon aing mah moal aya polisi, presiden, menteri, gubernur ya. Tentara, polisi sama ingin selamat dunia dan akhirat. Nah, selamat dunia dan akhirat itu kan kudu pakai cara. Dan cara yang dipakai adalah harus caranya Rasulullah. Karena manusia yang sudah dijamin teruji selamat dunia dan akhirat itu adalah Rasulullah. Jadi ulah sampai kahayang jeung kenyataan beda gitu. Ada hayang selamat dunia akhirat nu dituturkeun lain Kanjeng Nabi. Ya. Ari hayang mangkat ka Merak tapi ari bus ka Madura. Ari cita-cita hayang ridho Allah tapi jalan anu ditempuh jalan pilana teu nungkul. Nah, itu kan ya, jadi sekali lagi pada jamaah rahimakumullah ajak. Jadi saya senang kalau pengajian kita ini gitu, dihadiri oleh saudara-saudara kita dari aparat ya, dari aparat keamanan, termasuk dari intelijen gitu. Saya mah ningalina intelijen ge jelema yang disalamet gitu. Ya, paham para jamaah? Dan saya jamin pengajian kita ini tadi ya, selain dijamin dalilnya, dijamin keakuratan data, fakta, nggak mual ngecap, mual ngahoak, mual intinya. Terus tadi tujuan kita baik. Itu harus diyakini ya. Untuk ragu. Untuk ragu berarti orang yang masalah gitu, ya. Adapun 3 hal itu sudah disiapkan, dalilnya sudah dipertanggungjawabkan, faktanya juga kita menghindari hoak dan fitnah, termasuk adu domba segala macam, dan tujuan kita baik. Nah, kalau sudah ini dijaga, dimaksimalkan, atau ternyata ada sesuatu juga pihak yang tidak senang misalnya gitu, tersep gitu ya, saya orang yang pertama tanggung jawab itu. Paham ya? Nah, jamaah rahimakumullah, di kitab ini, kitab Nizam Islam ya, ada bab pertama yang dibahas itu adalah Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Pembahasannya panjang, tapi malam ini saya sudah singkat, sudah ringkas, dan dengan pengantar bahasa yang insya Allah mudah ditangkap ke orang Bungur ya, dan sekitarnya. Di Thoriqul Iman itu saya sudah menyimpulkan ternyata cuma ada 9 hal pokok ya. Saya katakan ringkas, saya menghindari kalimat yang diulang. Terus simpel dan dengan bahasa yang saya sesuaikan untuk mudah ditangkap. Insya Allah bahasanya sederhana ya para jamaah ya. Ngalap berkah, saya mau bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Thoriqul Iman. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Fakana la budda min taghyiri fikril insan al hadir taghyiran asasiyan syamilan wa ijadi fikrin akhar lahu hatta yanhadha li'anna al fikra huwa alladhi yujidu al mafahim anil asya' wa yurakkiju hadhihi al mafahim wal insan yukayyifu sulukahu fil hayat bihasbi mafahimihi anha. Famafahimul insan an syakhsin yuhibbuhu tukayyifu sulukahu nahwah ala naqiri min sulukihi ma syakhsin yabghaduhu wa inda mafahimil bughdi anhu wa la khilafi sulukihi ma syakhsin la ya'rifuhu wa la yujidu ladayhi ayyu mafhumin anhu. Fasulukul insani marbutun bimafahimil insan wa inda iradatina an nughayyira sulukal insan al munkhafid wa naj'alahu sulukan raqiyan la budda an nughayyira mafhumahu awwalan kama qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu alam. Jadi gini, ada 9 kalimat. Yang bawa pulpen silahkan tulis. Ya. Kieu para jamaah.
Kebangkitan manusia sangat bergantung kepada pemikiran ya, tentang kehidupan, peristiwa ya. Alam tuh masih wallah, apa yang kita lihat, kita dengar ke indera itu adalah alam. Dan manusia itu difikirkan sekaligus tiga hal ini kaitannya dengan penciptanya ya. Karena tiga hal ini kan ayat penciptanya. Alam, manusia, dan kehidupan. Ini ada penciptanya. Tong siga PKI mah teu percaya ieu nu tilu aya nu nyieun. Serba kabeneran, serba materi gitu. Kunaon aya urang cek PKI karena indung bapak orang gesekan gitu. Ya. Akibat gesekan itu terjadilah kita. Itu percaya. Buat kita ini ketiganya itu ada yang menciptakan. Yang menciptakannya siapa? Berdasarkan informasi dari seluruh para nabi dan rasul dan kitab suci samawi, Tuhan ini namanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi yang percaya ada Tuhan, ada pencipta, tapi lain Allah, sanadna pasti lain di nabi, menang ngimpi. Ya. Dan bukan dari kitab samawi yang suci, pasti dari tulisan orang-orang, dari manusia ya. Satu. Nah, anu model dia mau bisa bangkit. Terus berikutnya memahami bahwa ketiga hal ini, kehidupan, peristiwa ini, alam dan manusia ini fana. Semua akan binasa dan akan menuju ke akhirat. Ya. Menuju ke akhirat. Dalam hal fana semuanya fana, tapi yang akan menuju ke akhirat berhadapan dengan hisab, berhadapan dengan pembalasan surga dan neraka, itu manusia dan jin. Ya, seorang ulah ngabahas jin ya, ada orang ngabahas lumuk ketinggalan jugurna ya. Cuma anu mukalaf anu kataklif ku agama itu kan jin jeung manusia. Baik. Nah, jadi saja banding sasatuan segala rupa mah ya sudah mati. Dunia pun fana ya sudah selesai, hancur, kiamat sudah. Tapi manusia fana tapi kemudian akan dikekalkan oleh Allah. Jadi manusia itu bukan kekal, tetapi akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Makanya di neraka tuh para jemaah daya zaman bunuh diri, daya ahli neraka ya stres, berang puting disiksa wae. Akhirnya teh lain teu kuat cenah geus sirah hancur, dada hancur, tulang nepikeun ke dirapihkeun deui, hajar deui teureun-eureun. Da siksa dunia mah Guantanamo itu kan serem banget tuh. Ya. Penjara yang dibuat oleh Amerika untuk menyiksa umat Islam. Da aya istirahatna. Dan nyiksa terus gini nyiksana capeun. Lah malaikat mah teu capeun. Ahli neraka ya dibulum, disiksa terus turun-turun, masyaallah. Terus frustasi, hayang paeh we cenah gitu. Bunuh diri justru dikekalkeun ku Allah. Itu masalahna. Cenah enak di neraka mah kumpul jeung artisnya, siga budak kamari artis nu murtad ngomong ngacaplak teh buku ya. Ya boro-boro enak. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi pahami ini, kehidupan, alam dan manusia ini aya nu nyiptakeunna yaitu Allah ya. Kemudian kita tidak akan lama di sini, ada masa expire-nya, itu ajal, kita akan mati. Setelah itu kita akan dibikin abadi oleh Allah, kekal. Ima jadi penghuni surga, adapun jadi penghuni neraka. Mudah-mudahan jadi penghuni surga. Ya. Jadi ya kudu dipahami. Jadi mau dibuat pertanyaan mah kieu, jang di mana asalnya? Jawabannya kudu sepakat di Allah. Jang ke di dunia, tos di dunia reka mana? Reka Allah deui. Jawaban teh kudu kitu, anu bener mah. Dan pulang kepada Allah ini harus dikondisikan. Makanya pertanyaan nu katilu, jang di dunia rek naon? Maka jawabannya sing jelas. Kuring dalam dunia rek nyembah Allah. Nyembah Allah, rek ibadah ka Allah, rek taat ka Allah. Padomana naon? Aya Al-Qur'an, aya hadis Kanjeng Nabi. Eta patokanana.
Jadi naon wae nu cek Quran diparentahkeun, ku hadis diparentahkeun, ku serek dilakonan. Sanajan jelema teu resepkeun, paduli amat. Naon nu cek Allah jeung Rasul dicarek, dilarang, ku serek ditinggalkeun. Sanajan jelema andai kata kabeh ngalakonan, tidak, patokan saya di dieu gitu. Nah, jadi tugas inti orang di alam dunia teh gitu, untuk menyembah Allah. Karena kita berasal dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Jelas ya? Poin 1 ya. Poin 1 ya. Jadi ulah diharapkan jelema bisa bangkit lamun urusan nu kieu can selesai ya. Mang di mana asal? Orang asal di mak cenah. Maksudnya sanu nyiptakeun gitu ya. Terus jangan rekamanan kayak paeh meureun cenah gitu. Terus nyarita paeh kumaha tuh? Ya kumaha engke we da geus paeh ge bertahun teu balik deui cenah gitu mah teh. Ya. Disangkana teh bertahun teu balik deui cenah. Terus jang di dunia rek naon? Oh, rupa-rupa ya jelema teh ya. Disangka di dunia teh rek nyawah. Maka unggal poe gupak we jeung leutak. Kuat ka poho salat, poho ngaji, poho puasa, poho zakat. Di dunia rek naon, rek dagang, bisnis we. Beurang capek ngumpulkeun duit, peuting capek ngitung duit. Ya. Hirup terek lila tapi di siga pagawean teh siga rek nyiapkeun masa kehidupan anu ribuan tahun. Kesibukan bisnisna akhirnya mau pohokeun karena kewajiban. Tong boroning mikirkeun merjuangkeun agama. Boroning mikirkeun nasib umat sangkaan bangkit. Nu aya dina pikiranana urang isukan dahar naon? Geus kajawab dahar naon? Urang isukan ngadahar saha? Itu. Nah, kade ya, poin pertama. Jelema nu model kitu moal bisa dibawa bangkit. Moal. Hese. Tanu disebut kayak adat kakurung kuiga nu gitu beureunya. Terus nu kadua, poin kedua. Siapapun yang ingin bangkit, maka kewajiban pertama adalah harus merubah pemikiran yang rendah menjadi tinggi, pemikiran pemahaman yang rusak dibuang diganti dengan pemahaman dan pemikiran yang sahih. Ya. Pemahaman dan pemikiran dalam kehidupan yang sesat harus diganti dengan yang lurus. Diganti. Dan perubahannya pun harus sumulian. Sumulian itu artinya apa? Menyeluruh. Tong saparo-saparo. Kagok. Model lainnya, hayang ngadangdanan Indonesia. Nu terpuruk. Hayang bangkit ya. Didangdanan ekonomina. Moal anggeus. Perubahannya harus mendasar. Apa? Ideologinya yang harus dirubah. Apa ideologi itu? Keyakinan ada Tuhan dan kesadaran menerapkan aturan Tuhan. Itu ngaranna ideologi. Kesadaran bahwa ada Allah dan kesadaran menerapkan aturan Allah. Itu ngaranna ideologi. Ulah kieu, sadar orang Indonesia teh Allah teh aya dan diklaim sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah menawarkan syariat, mereka tidak mau. Maka itu filsafat, teori. Sedangkan Islam ini bukan agama teori, tapi agama real. Ya. Itu ngaranna ideologi. Jadi yang dipakai di Indonesia itu apa ideologinya? Bukan ideologi Islam, tapi ideologi kapitalis. Di satu sisi percaya Allah Tuhan, di sisi lain aturan Allah sebagai Tuhan itu dibuang. Maka selama ideologi ini diterapkan, aya nu konsen karena ekonomi, demi Allah ekonomi tidak akan bangkit. Ada yang konsen terhadap masalah dekadensi moral segala macam, kita ingin perbaiki, nggak bisa. Jadi tagyiron syamilan kamilan syumulian, kudu total. Kan ideologi daya tilu. Ideologi Islam tadi saya sebutkan. Yang kedua ada ideologi kapitalis, yang dipakai di Indonesia itu ideologi kapitalis. Percaya ya Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mau menerapkan aturan Allah.
Nukatilu mah aturan ideologi komunis. Ideologi komunis apa? Tidak percaya ada Tuhan, tidak percaya ada akhirat, maka aturan kita buat pakai otak gitu. Kita Indonesia teh hari lu jelas mah kapitalisme puguh gitu nya. Ngan ayeuna teh keur mendekati karena komunis menyengat pisan. Bauna teh hadinya gitu. jelas banget. Tapi disebut kitu mah embungeun. Kekeh we disebutna teh negara beragama. Negara beragama itu adalah menerapkan aturan agama. Jelas Pak Jamaah? Jadi kalau kita ingin bangkit, sekali lagi yang pertama kali kita concern adalah merubah pemahaman keliru menjadi benar, pemahaman sesat menjadi lurus gitu. Lainnya jalan tol yang bangkit memang bukan infrastruktur tapi pemahaman. Pemahamannya keliru maka jalannya keliru. 2, jelas Pak Jamaah? 3, pemikiran dan pemahaman yang menghantarkan kepada kebangkitan itu ciri khasnya harus 3. Sekali lagi, pemahaman dan pemikiran yang akan bisa membangkitkan manusia, dan manusia teh kuduna bangkit. Makanya dipilih jadi khalifah ke Allah. Allah tidak memilih khalifah dari kalangan malaikat, bahkan artinya apa? Manusia itu boro-boro jeung setan ya, dibandingkan jeung malaikat ge manusia teh unggul sebenarnya mah. Paham? Begitu. Nah, jadi Allah sudah menempatkan manusia itu posisinya sekali dicatat di atas malaikat aslinya. Berarti bagus. Mata kalau nanya jelema masuk minta ka setan, minta ka jurig. Kan ada dukun teh setan itu deh. Ya, jubir setan itu dukun. Ya, benar ya. Nah, kudu nama setan mun andai kata dibolehkan makhluk meminta ke makhluk ya. Ulah manusia minta ke jurig kudu minta ke manusia. Andai kata dikatakan boleh. Tapi kan karena nggak boleh, kita minta tuh kepada Allah. Jadi balik lagi. Manusia itu aslinya tinggi derajatnya dia. Hari ini karena faktor pemahamannya sudah rusak, hari ini manusia bahkan banyak yang lebih hina daripada binatang. Binatang lalu panghinana, katakanlah kalau dari segi fikih kita lihat sisi hukum najis, mugoladoh, anjing jeung babi. Manusia aja ya, loba anu derajatnya terus jatuh bahkan lebih hina daripada babi. Karena sebabi babina babi itu aya babi anu homo. Babi apaleun lalakina udah nu bikang, nu jalu udah kabikang. Anjing anjing anu lesbi anggar bikang jeung jalu tingali api manusia tingali geus dibere lalaki pasangan jeung awewe budak lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe cenah hak asasi. Nah jadi untuk mengangkat martabat manusia ini ya, pemahaman dan pemikiran yang mampu mengangkat kebangkitan manusia itu harus memenuhi 3 unsur pemahamannya. Apa 3 unsur itu? Jadi untuk sekedar pemahaman memiliki 3 unsur yang harus terpenuhi, baru pemahaman itu akan membangkitkan manusia. 1, sesuai fitrah. Sesuai fitrah. Apa fitrah manusia? Manusia itu fitrahnya butuh agama. Jadi unsur-unsur kebutuhan agama harus terpenuhi, dan itu ada di Islam. Ya. Yang kedua, manusia itu ada fitrah. Contoh misalnya gorijatul baqo ya. Jadi gorijatul baqo kecenderungan berkembang biak, menyalurkan syahwat. Itu ada di Islam. Sesuai jeung fitrah. Makanya lamun aya agama ya, kalau ada agama yang mengatakan ini orang suci, jadi pelayan Tuhan, nggak boleh kawin, kan ayahnya iya gorijah tardayun ayah, buktinya dia milih agama walaupun Tuhannya salah yang dia pilih, karena milih Tuhan anak akhirnya syahida. Kemudian dikekang katanya biar jadi anak Tuhan saja, pelayan Tuhan ya.
menjadi orang-orang suci kayak gitu. Saya lamun di Islam aya aturan gitu. Saya rendung ya, datu sesuai jeung fitrah. Ustad teu meunang kawin, embung ah. Allah nyiptakeun di dieu. Dan Allah itu kan menciptakan manusia, fitrahnya harus disalurkan. Iya ente. Makanya lamun aya hiji agama nganjurkeun teu nikah, apalagi diembel-embeli dengan kalimat dengan tidak nikah cukup fokus menjadi pelayan Tuhan, itu artinya apa? Melawan fitrah. Dan itu nggak bisa. Faktanya benar hari ini banyak terjadi skandal kan? Ya. Nikah mah henteu, jinah mah ngeureun ya. Banyak pangabutuh sih. Gitu. Pangabutuh sarere ya eta mah kudu disalurkeun. 2. Terus aya deui hajat adawiyah. Butuh makan, minum. Makanya Islam itu Masya Allah, sekalipun nanti ada perintah puasa, tapi teu meunang puasa wisol. Puasa wisol teh naon? Teu buka pas maghrib deh, supaya henteu dihukumin wisol, manehna ngabatalkeun, nyolok irung doang, batal cenah gitu. Ih, kan laparna beuteung kunaon dicolok irung. Ya, itu soal fitrah. Jelas pada jamaah? Kudu sesuai jeung fitrah. Nu kadua, pemahaman dan pemikiran yang akan membangkitkan manusia dari derajat rendah ke tinggi, dari hina ke mulia, itu harus memenuhi unsur apa? Memuaskan akal. Lihat, seluruh syariat Islam itu logis. Logis banget. Teu aya nu teu logis. Contoh, dalam konteks bernegara di Islam, perhatikan, kepala negara harus memenuhi 7 unsur: muslim, baligh, berakal, mujtahid, mampu, dan seterusnya. Kafir jangan, karena pemimpin itu kan rek ngurus negara, rek ngurus umat, jadi kudu wawuh jeung Allah. Kafir teu wawuh jeung Allah, minggir set gitu. Muslim, baligh ulah budak leutik, berakal ulah nu gelo, termasuk nu gelo mah milih ge ulah. Di negara demokrasi mah hasil nu kamari tah nu gelo ge milih, kan cocok jeung akal. Terus merdeka, tidak boleh budak. Jadi orang yang memang merdeka, jangan orang yang budak dalam pengertian hukum budak atau mentalnya mental budak. Ketinggalina merdeka, tapi jadi budak asing, jadi budak cukong. Dalam Islam, minggir, nggak boleh. Gitu, ya. Terus mujtahid, kudu pinter. Soal beungeut pelanga-pelongo itu jadi soal. Lu penting sirah aya eusian. Gitu. Ya, jangan pikirkan seseorang. Soal beungeut pelanga-pelongo terjadi masalah, da eta mah bawaan orok ya. Soal desain beungeut mah nu penting sirah aya eusian. Artinya pemimpin itu kudu pinter. Di demokrasi teu penting pinter, bodoh ge nu penting aya nu milih. Carana kumaha aya nu milih persoalan lain. Danaan ku para konglomerat, ku para cukong. Terus sogok tah calon pemilih. Sat. Colok urang ya, colok urang. Jadi teu ningali eusi sirah, eusi kepala, nu penting da geus dibom di serangan pajar teh kan. Sebenarnya rata-rata serangan pajar berapa? Taruhlah 500.000, taruhlah. Itu bisa joget ajleng-ajlengan eta. Wah, rezeki cenah gitu ngomong eta. Dalam Islam nggak bisa. Itu tidak berlaku. Luar biasa. Itu pemahaman, pemikiran yang apa? Memuaskan akal. Jadi akal itu nggak boleh dimatikan. Karena akal merupakan karunia khusus yang tidak Allah berikan kepada binatang. Ada di manusia, jangan dimatikan dia.
dan harus dipuaskan gitu. Makanya pemikiran yang membangkitkan manusia itu selain daripada fitrah, sesuai fitrah manusia, itu memuaskan akal. Terus berikutnya apa coba di dalam Islam? Yang memilih kepala negara itu ternyata kalau di demokrasi kan suka-suka. Pokoknya umur 18 tahun, ya. Umur 18 tahun. Termasuk ngasup ke nugelo, tetasuk ke dinya. Nugelo tetah milih. Giliran nugelo nyerang ustad, marek dihukum. Ini jangan dihukum. Karena dia orang gila, atas nama hukum bebas dari tuntutan. Itu hukum jinan manusia tuh. Di dalam Islam yang milih itu hanya ahlul hilli wal aqdi, yaitu para ulama dan para ahli, ya, dan yang sudah terpercaya di masyarakat keilmuan dan kesolehannya. Tuh, puas tuh akal tuh, karena dia yang mengerti tentang siapa yang cocok memimpin negara. Hanya beliau-beliau yang cocok. Jadi misalnya di Indonesia teh, ambil aja perwakilan, kudu setiap umur 18 tahun ikut milih, olok biaya, nyante, ngalibatkan nu bodoh, nu dolim, nu pasek, jablay ngilu milih, ke harti itu, milih saya jablay, pasti calon anu ke bakal menyelamatkan bisnis perjablayannya, perjinahan, pasti. Itu kita tidak tahu, tapi kan bukan rahasia lagi. Para calon itu mendatangi semua orang, agar mau datang, dia bikin komitmen. Mau kerahkan anak buahnya pilih saya. Lah cek germonya kan kami minta jaminan. Cek germo teh. Anak buah saya akan saya arahkan milih Anda, tapi kami butuh ada jaminan. Apa jaminannya? Beres mau. Usaha mana ya mau diganggu-ganggu, sing tenang. Itu ya, ketika melibatkan germo ikut milih, pelacur ikut milih. Maka di dalam Islam tidak boleh. Khusus ulama yang benar-benar keilmuannya teruji, kesolehannya teruji, ya, wawasannya teruji di masyarakat. Andai kata di Indonesia ambil perwakilan dari NU siapa, dari Muhammadiyah siapa, dari Persis siapa, dari Hizbut Tahrir siapa, dari FPI siapa. Saya akan sebut terus FPI dan HTI, walaupun oleh mereka dibubarkan dan dicap teroris. Paduli amat, karena faktanya mereka bukan teroris, bukan orang jahat. Ya, gitu. Bukan, saya akan sebut terus itu. Ambil perwakilan FPI, ambil perwakilan Hizbut Tahrir, ambil perwakilan dari mana nih, ya, ormas-ormas macam. Duduk di Jakarta, paling jumlahnya berapa orang? Ribuan, paling ribuan. Andai kata butuh biaya pun transportasi pulang ke daerahnya masing-masing, biayanya mau sampai 1 triliun, nggak bakal. Kan orang pilpres kamari puluhan triliun ya, 70 triliun apa berapa itu? Terus hasilnya menangkan gitu, aduh teimbang bener. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teimbang itu duit. Masya Allah. Nah ini memuaskan akal gitu loh. Contoh di dalam Islam, saya lari lagi ke contoh lain. Hukum Islam, zakat. Coba bandingkan jeung pajak. Pajak itu adalah kedoliman, itu pemalakan, garis miring, perampokan, sehingga cai jadi mahal. Orang beli motor, ya, motor-motor orang udah tahun guru dibayaran, coba tadi bayaran ditilang, kan? Pajak kan orang boga sawah, boga imah, udah tahun guru dipajekan. Arek benghar, arek miskin kena ke pajak. Duit pajaknya kemana? Ti rakyat dicokot ku negara. Terus ku negara ting dikamanakeun. Ketika harta itu orang mah. Tapi coba lihat dengan zakat. Zakat itu negara ngambil harta dari orang kaya. Dari orang kaya. Pedagang yang sudah cukup nisab. Petani yang sudah cukup nisab. Peternak onta, sapi, kambing yang sudah cukup nisab. Kemudian orang yang menyimpan emas tidak dipakai sampai di nisab, itu yang diambil. Kemudian orang yang menemukan tong disebut harta karunnya, kermacul, manggi emas ya, ini diambil. Pertambangan itu diambil oleh negara
kemudian sepenuhnya diberikan kepada mustahik yang 8 itu: fakir, miskin, sabilillah, gorimin, mu'alaf. 8 itu. Jadi diambil dari kaya, dikasihkan ke miskin. Cocok tuh jeung akal. Memuaskan akal enggak? Puas. Tapi ketika harta diambil dari orang miskin, diberikan kepada yang kaya, dan faktanya hari ini kan makin kaya, makin perusahaannya banyak, makin banyak yang tidak pajak kan? Sepeda ditarget kudu pajak. Kapal-kapal tanker kan itu hampir nol. Jadi harta diambil dari yang miskin, diberikan ke yang kaya. Itu tuh memuaskan akal. Tapi zakat tingali, diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Jelas para jemaah? Baik. Terlalu banyak ya. Yang ketiga, pemahaman dan pemikiran yang akan mampu membangkitkan manusia, itu ciri khasnya 3. Harus menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Dan itu hanya di Islam. Baik, eta nu katilu. Lajeng anu kaopat, para jamaah rahimakumullah, nu kaopat orang gebregeunnya. Nu kaopat, Islam didirikan di atas satu pondasi, yaitu akidah. Akidah itu apa? Tadi, akidah itu adalah ideologi, keyakinan ada Allah sebagai Tuhan. Kemudian dari keyakinan itu melahirkan aturan berupa syariah yang harus ditaati. Karena mengklaim Allah sebagai Tuhan, tapi Allah tidak ditaati, itu percuma. Takbir. Percuma. Dia bilang Allah Tuhanku, kata Allah ini wajib, dia tolak. Allah Tuhanku, kata Allah ini haram, dia kerjakan. Percuma. Makanya di dalam pembahasan tauhid bab syahadat itu ada syaratnya. Syahadat jadi itu apa? Antara lain al-qabul wal inqiyad wat taslim. Harus menerima dan pasrah dengan apa yang menjadi tuntutan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada tuntutan. Apa tuntutannya? Tuhankan Allah, sembah Allah. Esakan Nabi Muhammad sebagai panutan. Ikuti Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada panutan selain Rasulullah. Tuh, tuntutannya itu. Jadi ketika mengklaim Allah sebagai Tuhan, tapi aturan Allah diabaikan, percuma syahadatnya. Ketika fasih melafadzkan 2 kalimat syahadat, tetapi Nabi Muhammad tidak dijadikan idola tunggal dalam kehidupan ini, nyontok kemana-mana, Kanjeng Nabi mah diantep ya cukup ku sholawat, ditolak syahadatnya. Jelas para jamaah? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara harfiah maknanya aku bersaksi, bertekad, beriman, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, yakin, bertekad bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pengertian lebih simpelnya lagi adalah dalam hidup ini bagi kita tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada panutan hidup kecuali Rasulullah. Eta para jamaah. Ari syahadat tibang diapalkeun memanuk beo ge bisa. Di Cikampek tuh di daerah Pawarengan itu aya manuk beo apal surat Al-Ikhlas. Karena yang punya ustad ya, terus paling dina teh aya majlis taklim, isuk sore teh rame budak ngaji. Eta beo apaleun. Beo apal assalamualaikum, ustaz aneh ya. Coba latih beo ngapalkeun syahadat, pasti bisa. Tapi begitulah para jamaah, ternyata ikrar 2 kalimat syahadat yang akan mampu menghadirkan pertolongan Allah, keridhaan Allah. 2 kalimat syahadat yang akan mampu membukakan pintu surga. 2 kalimat syahadat yang akan mampu menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Itu adalah 2 kalimat syahadat yang dibuktikan tuntutannya. Hartos para jamaah. Nah gitu ya. Makanya tadi Islam itu didirikan di atas satu pondasi. Pondasinya apa? Akidah, ya. Akidah itu apa? Percaya Allah sebagai Tuhan. Dari kepercayaan Allah sebagai Tuhan itu memiliki aturan yang kemudian harus dilaksanakan. Ya. 4. 5. Manusia, alam dan kehidupan ini semuanya terbatas dan lemah. Lemah Pak ya.
lemah. Dulu ada makhluk namanya Fir'aun. Fir'aun akan mencoba untuk menutupi kelemahan dirinya. Dia nggak mau ya disebut manusia. Dia akan memaksakan diri, aku Tuhan ini gitu. Aku ini Tuhan gitu. Si Fir'aun tuh. Ya nggak bisa lah. Ya. Sakit mati. Nah, Namrud juga begitu. Ya. Jadi sekali lagi, manusia, alam dan kehidupan ini terbatas dan lemah. Dia butuh kepada kekuatan yang maha sempurna. Dan kekuatan yang maha sempurna ini tidak lain bagi kita orang Islam adalah Allah Ta'ala. Orang itu butuh ke Allah. Butuh banget orang itu ke Allah. Enggak bisa enggak. Ya. Coba orang teh boga naon sih jelema kok bisa berdegong, bisa sombong tuh boga naon sih? Lamun ke Allah diambil tuh nggak bisa. Bisa apa coba? Kita nggak bisa apa-apa. Lemah kita ini. Bisa. Nah, balik deh para jamaah ya. Jadi poin ke 5 adalah di kitab Nizam Islam itu ditegaskan, hai manusia, sadarlah ya dengan jati diri kalian bahwa kalian itu adalah terbatas tenaganya ya, umurnya, kemampuannya, jeung lemah, orang itu lemah benar. Karena kita lemah maka cari sandaran tuh yang kuat. Apa sandaran yang kuat? Jangan ke harta, nanti siga korun, tumbang. Sandaran yang kuat jangan ke jabatan, nanti jadi kayak Fir'aun, tumbang juga. Kita ini yang lemah, sandarkan kepada kekuatan yang kekal, yang abadi. Bersandar ke siapa? Ke Allah. Udah. Caranya gimana? Taati Allah. Tong macam-macam hirup mah. Apa yang Allah dan Rasul perintahkan, kerjakan. Entong make engke jeung tapi cek Allah teh diparentahkeun nya si eta teh parentah Allah tapi geus make tapi ya masyarakat can siapkeun lain masyarakat nu can siap ente nu can siapnya itu ya. Ku Allah dilarang, ku Rasul dilarang, tinggalkeun, jangan pakai tapi, jangan pakai nanti. Eureun riba, eureun ngarenten, tapi kan lamun teu riba di mana orang boga modal make tapi can jadi imannya. Ya, itu. Setelah ya, sandarkan kita ini kepada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya menyandarkan hidup kita kepada Allah tidak lain, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Nuka 5, nuka genep. Poin kagenep adalah, perhatikan para jamaah. Yang menciptakan alam, manusia dan kehidupan adalah Allah, hanya Allah, bukan yang lain. Kemudian pada jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala tidak diciptakan oleh yang lain, termasuk Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Karena syarat mutlak ya, yang diklaim menjadi Tuhan itu dia nggak boleh makhluk, dia harus pencipta gitu. Ya, makanya doktrin Tuhan Tuhan ibu, Tuhan anak itu tidak memuaskan akal, tidak menenteramkan hati. Komo cenah maotna dina tihang geus kitu dipentas salamet nyalamet kena waktu itu bisa, akal kudu terpuaskan ya, hati kudu tertentramkan. Jadi keberadaan Allah sebagai pencipta, karena cuma dua kan, Al-Khaliq dan makhluk. Al-Khaliq dan makhluk. Namanya Al-Khaliq, dia harus betul-betul pencipta. Tidak boleh diciptakan oleh yang lain, termasuk juga tidak boleh ada diklaim sebagai Tuhan, pencipta, tapi dia diciptakan oleh dirinya juga. Teu puas akal. Jeung teu menenteramkan hati.
Makanya fakta Allah itu tidak diciptakan oleh yang lain, juga tidak menciptakan dirinya sendiri. Paham para jemaah? Coba cari konsep perbandingan agama dari sisi ketuhanan. Hanya Islam yang unggul, yang memenuhi 3 unsur tadi itu hanya Islam. Berikutnya jamaah rahimakumullah, nukat 7. Nah, cara mengimani Allah Subhanahu wa taala, nah, orang kieu, Pak. Ya. Itu melalui kalau Al-Qur'an tuh banyak ayat dan hadis mengajak kita untuk melihat, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Ya, di banyak ayat tuh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini. Jadi ngajak ke manusia untuk berpikir. Contoh misalnya gini. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, lapis 7 tuh, langit lapis 7, bumi juga lapis 7. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Itu kata Allah, la ayatin liulil albab, terdapat tanda nyata bagi orang yang mau berpikir bahwa ini semua ada yang menciptakan. Penciptanya adalah kekuatan yang maha dahsyat, yaitu Allah Ta'ala. Coba ngegantikan berang ka peuting, peuting ka berang, nggak ada yang bisa kalau bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa kalau dia bukan Khalik. Jelas para jemaah? Langit lapis 7, bumi lapis 7. Dan bumi lapis 7 karakternya berbeda. Aya nu cocok jadi pemukiman, aya nu cocok jadi perkebunan, aya nu cocok jang nyawa. Tidak Allah jadikan satu jenis. Itu yang bisa begitu, cuma Al-Khaliq. Yang lain nggak bisa. Ada lagi ayat, coba perhatikan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda bahwa ada Allah, ada Al-Khaliq, ada yang menciptakan. Ini ayat bilang, perhatikan penciptaan langit dan bumi dan ikhtilafu alsinatikum. Mulutnya sama manusia, tapi suaranya beda, bahasanya beda. Kalau bukan Khalik, pasti kehabisan bahan. Iya sakit, dukan hadir sabar orang. Coba suaranya, tidak ada yang sama. Mukanya tidak ada yang sama. Bukan cuma itu, perbedaan bahasa. Saha menciptakan bahasa Sunda, saha menciptakan bahasa Jawa. Sunda Subang jeung Sunda Karawang ge beda. Saha nu ngamimitianana? Ya. Datang ke Thailand, bahasana Mandarin, geus lain deui wae. Ya. Masya Allah. Siapa yang menciptakan itu? Kata Allah, itu Allah yang bikin. Al-Khaliq yang bisa menciptakan itu. Nah, para jamaah, jadi kenapa kita mencari keberadaan eksistensi Al-Khaliq? Kita dibawa untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya. Karena maaf, mata kita, lidah kita, telinga kita, tangan kita, 6 alat indera ini, ya, itu sifatnya adalah makhluk terbatas, ya. Dia tidak bisa tembus ke perkara yang gaib. Boro-boro diajak ningali Allah, mata mah ningali surga gitu bisa. Maka cara mengimani surga adalah kembali ke ayat, kembali ke hadis. Da ayat nanti Allah, nanti akan dibuktikan satu persatu. Bagaimana cara kita? Kan mata orang tidak bisa ningali Allah, tapi orang diajak iman ka Gusti Allah. Kumaha nyambungkeunana? Lihat ciptaannya. Entong disebutkan teka tingali ku mata terus kesimpulan teu aya. Da ruh ge teka tingali di awak orang teh. Tapi setiap yang berakal pasti tahu. Anu hirup aya nyawaan. Nyawa teh siga kumaha? Warnana roh teh siga naon? Cicingna dina naon? Jelas tuh pada jamaah. Dia hidup menunjukkan ada ruh. Daruhna dicabut mah jasad itu mati. Ini ada alam menunjukkan ada pencipta. Tidak mungkin ada ciptaan ini kalau tidak ada pencipta. Maka sistem keyakinan yang dianut oleh orang komunis bahwa ini semua terjadi karena faktor materi, itu
tadi tidak memenuhi 3 unsur. 1, tidak sesuai jeung fitrah. 2, tidak memuaskan akal. 3, tidak menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Disebut kebenaran cenah. Iya, karena gesekan indung bapana jara diurang. Masya Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah. Jadi orang diajakna lihat ciptaan Allah, ya, gitu. Cuma jangan khawatir para jamaah. Nanti untuk ahli surga nanti itu ada kelas khusus ya. Dan ini kenikmatan tertinggi adalah melihat Allah Ta'ala ayanan secara langsung. Takbir. Siapa ini? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Jadi ayeuna mah di dunia teka-teka ku mata mah itu mah mata mah emang lemah gitu. Tong baroning diajak ningali Allah gitu nya. Ningali akhirat teu tembus. Ningali alam kubur teu tembus. Boro-boro diajak ningali alam kubur. Ningali kegelapan malam pun nggak bisa mata ini. Jadi harus diakui memang tidak bisa dengan ini. Tidak cukup hanya dengan ini. Ini nih keimanan. Nomor berapa eta? Nomor ke-7. Ayeuna nomor ke-8. Nomor ke-8 adalah kendati pun wajib menggunakan akal dalam proses menuju iman kepada Allah, namun harus diyakini bahwa kemampuan akal itu terbatas hanya kepada materi yang bisa diindra. Dalam hal ini hanya bisa akal itu hanya bisa menjangkau manusia, alam dan kehidupan. Di balik itu perkara goib itu bisa kaudah go akal. Ya. Baik, yang ke-9 terakhir, mengimani adanya Allah adalah aklian. Artinya apa? Dalam kemampuan akal. Berbeda dengan mendapati zatnya Allah, itu teka hontal ku akal. Lain berarti jadi aklian gitu, logis gitu loh. Mengimani Allah itu logis, aklian, kajangkau ku akal. Walau tidak melihat zatnya, tapi nembrak ciptaan anak. Itu bisa dibantah ku akal. Ini terjadi tanpa ada Tuhan, itu bisa teka harti. Justru akal mengatakan ayat ciptaan anak, ayat al-khaliq gitu. Itu yang ke-9 ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi pertama. Sing salabar insyaallah nanti kita akan lanjut ke materi kedua dan yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab.